Selamat datang. Selamat datang di podcast Cerita Orang Jaga Malam. Selamat datang kembali di podcast Jaga Malam. Seperti biasa di season 2 kali ini bareng gua Oki dan Wina. dan Hai. Dan Halo. bonekanya Mary. Halo Mary. Halo. Ya. Nah, bonekanya ini tuh sebenarnya pernah ceritain juga di season 1 kemarin waktu Wina sharing-sharing cerita pengalamannya. Nah, jadi kalau para pendengar Jaga Malam pengen refresh nih bisa dengerin tuh siapa Mary dan bagaimana dia bisa Iya, datang bisa dengerin di Spotify. ya Spotify Jaga Malam. Nah, Win, obrolan kita terakhir kemarin itu ada satu yang menarik nih, yaitu Wina cerita tentang bahwa pandemi ini tidak hanya mengganggu kehidupan manusia, tapi juga ya mengganggu sedikit kehidupan mereka lah ya. Lebih tepatnya bukan mengganggu sih, lebih senang. Oh ya, oke. Mungkin pilihan kata gue salah ya, bukan mengganggu ya, tapi lebih ke berdampak lah ya, entah itu dampaknya baik atau dampaknya buruk gitu ya. Itu sebenarnya korelasinya kayak gimana sih? Soalnya aktivitas manusianya sendiri yang jarang kayak keluar biasanya kayak normalnya. Nah, mereka tuh lebih senang yang sepi. Jadi kalau misalnya kayak biasanya aktivitasnya di dalam rumah kan ya sekarang. Mereka tuh lebih leluasa buat jalan kemana-mana. Oh, berarti mereka tuh sebenarnya. Mereka tuh sebenarnya lebih suka yang sepi gitu ya? Iya. Oh, berarti waktu awal pandemi banget itu kan yang memang benar-benar istilahnya dibatasi. Ya, lockdown ya. Nah, itu mereka senang banget itu. Oh gitu ya, seneng banget. Jadi jalan mulai sepi, mal-mal tutup, berkantoran itu isinya cuma berapa persen gitu ya. Mereka seneng banget ya. Seneng banget. Wow. Makanya pertama kalinya aku digangguin sama mereka itu tuh di awal bulan puasa. Tahun lalu ya? Iya. Oh iya itu berasa banget. Aku sampai maaf ya, jadi flashback. Aku naik tangga ke atas kosan aku, itu tuh kepala kuntinya dijatuhin sama dia. Aku teriak lah. Itu saking mereka merasa bahwa mereka itu agak sedikit bebas ya, karena memang... Iya, dan waktu itu kan juga kosan anak-anak kuliah juga pada pulang kan. Iya, betul. Nah, itu mereka kayak ngerasa, oh ini rumah gue banget, kayak gitu. Oh, wow, iya. Ngeri sih waktu itu. Tapi dengan kemudian, ya kalau sekarang kan udah mulai ini ya, pembatasannya kan udah mulai agak sedikit dilonggarkan lah ya. Apa kemudian mereka balik seperti terganggu atau gimana gitu? Iya sih, mereka bisa adaptasi juga. Oh, mereka mulai adaptasi lagi ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik nih ya, karena gue nggak tahu, tapi kayaknya ini belum pernah dibahas sama sekali ya, terutama kaitannya korelasi antara pandemi yang kita alami sekarang ini dengan dampaknya terhadap dunia mereka gitu ya. Dan ternyata itu ada dampaknya ya, terutama karena kita dibatasi pergerakannya, kemudian sepi di mana-mana, mereka jadi lebih leluasa ya. Wow. Yang mereka mungkin kayak biasanya di jalanan kan banyak mobil, lah ini mereka yang ngayap kemana-mana. Oh wow. Ya maksudnya ada mobil juga mereka juga ngayap, gak peduli mereka ketabrak gitu kan. Iya betul sih. Lebih Iya. Kayaknya nggak mungkin juga mereka ketabrak. Kalau ketabrak juga kayaknya nggak kena ya, nggak kayak ini ya. Nggak berasa kayak manusia. Nggak berasa. Iya. Oke. Nah itu dia mungkin cerita sedikit ya tentang korelasinya antara pandemi dan dunia gaib. Seperti biasa di season 2 ini kita punya satu segmen atau sesi yang mana Wina akan mereview foto-foto yang akan kita tampilkan. Sedikit disclaimer nih, ini adalah ruangan kerja gua dulu sebenarnya, sebelum ruangan gua dipindah nih. Jadi ruangan ini tuh gua sejujurnya pernah mengalami beberapa
beberapa kejadian lah, peristiwa. Oke. Betul. Beberapa peristiwa. Coba ceritain dulu dong, Mas. Oke. Apa tuh peristiwanya? Iya. Oh iya, Wina juga belum pernah denger ya, karena baru kali ini juga ya. Iya, oke. Jadi Win, ya. ruangan ini tuh, nah kalau Wina bisa ngelihat di foto yang sudah di share screen ini ya, ini adalah ruangan di dalam ruangan sebenarnya. Sebenarnya itu lebih ke ruangan. Ini nggak cuma buat satu orang aja, kayak cuma beberapa, kan? Ini buat 6 orang, tapi lebih seringnya 1 atau 2 orang yang datang. Jadi sebenarnya lebih sering sepi sih, gitu. Nah, kalau Wina lihat di ruangan yang ini, ruangan rapat yang tertutup ini, itu kan ada kaca nih, yang kelihatan kayak box-box. Di balik kaca ini ada box-box itu ya. Itu tuh kayak semacam ruangan gitulah ya, ruangan yang mungkin jarang dipakai gitu. Nah, lampunya itu tuh gue nggak tahu istilahnya paralel atau bukan ya. Pokoknya intinya, kalau gue hidupin lampu di sini, di ruangan yang ini, Win, di ruangan yang ini kalau lampunya gue hidupin, itu tuh nyambung sama sebelah, katanya begitu. Jadi istilahnya kayak sayang di situ tuh jarang ada orang gitu loh. Jadi kalau lampu hidup terus tuh kayak buang listrik lah. Ya, buang-buang listrik gitu loh. Jadi ya udah gitu. Jadi pernah beberapa kali gue hidupin itu dimatiin gitu. Maksudnya disarankan ya udah matiin gitu loh. Iya. Gitu. Terus pernah ada satu hari gue itu pulang maghrib ya, agak-agak maghrib gitu. Terus karena udah agak-agak maghrib gitu, ya udah gue kan hidupin lampu lah ya, karena mungkin udah mulai agak gelap gitu. Tiba-tiba karena gue lagi fokus kerja gitu ke laptop gitu ya, gue ini maghrib ya? Maghrib. Oke. Terus? Nah, sebelum itu ada satu kondisi yang perlu gue kasih tahu juga, bahwa pintu masuk ke ruangan gue ini itu berisik banget. Jadi kalau mau buka harus pakai fingerprint. Itu tuh kalau buka pintu tuh pintunya berisik banget. Ya tau lah kalau pintu-pintu kaca yang buka berisik gitu kan ya. Nah, di maghrib itu udah gue hidupin lampu, gue fokus lagi kerja. Itu nggak lama ada yang bilang, dari ekor mata gue tuh gue cuma ngelihat kayak sosok orang gitu aja. Iya, bayangan hitam. Iya, suaranya agak mungkin lebih ke cewek gitu ya. Bilang, "Mas, lampunya boleh dimatiin nggak?" Gitu. Oh ya udah, gue bilang, oh ya udah matiin aja gitu loh. Dan nggak lama habis itu lampunya mati gitu kan. Nggak lama habis dari situ gue baru nyadar, kok nggak ada suara pintu keluar gitu loh. Maksudnya nggak ada suara buka pintu gitu. Akhirnya gue keluar dong. Gue keluar, memang itu pintu kayaknya nggak pernah terbuka. Terus ternyata saklar lampunya itu tuh masih dalam posisi on, tapi lampunya mati gitu. Ya kalau positive thinking-nya sih kayak apa ya? Konslet gitu ya. Ya, konslet gitu ya gitu loh. Tapi gue ngerasa waktu itu gue tuh ditegur gitu loh. Gue ditegur, lampunya tolong dimatiin dong gitu loh. Ya udah. Iya, dia agak suka terang. Ya, akhirnya ya udah, gue bilang, oh ya udah, mau matiin aja gitu loh. Akhirnya lah mati gitu. Nah, itulah kejadian yang gue alami di ruangan ini. Persis gue masih duduk di foto yang ada ini. Gitu loh. Meja gue di sini waktu itu. Setelah kejadian itu gue baru pindah. Pindah karena takut atau gimana nih, Mas? Nggak pindah ruangan, tapi pindah mejanya doang. Pindah meja doang, nggak pindah ruangan. Masih ruangan ini juga. Gitu. Setelah itu lebih jarang sih sebenarnya, cuman agak ngerasa kurang aja gitu loh. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, tadi ya cerita sedikit ya di sekelebar tentang pengalaman gue di ruangan ini. Jadi gue deskripsiin sedikit. Pertama ini adalah ruang rapat kecil, agak tertutup. Yang ruang rapatnya sebenarnya agak sedikit lebih proper ya. Ini jadinya ruangan ini kosong karena tadinya mau dipakai, kita dipindah terus mau dipakai salah satu bagian gitu ya. Cuman nggak tahu
jadi apa enggak. Akhirnya ruangan ini masih gini, Win, masih kosong gitu aja, belum ada meja kursinya gitu loh. Sampai sekarang? Iya, ini foto minggu lalu. Ini foto minggu lalu. Oh. Ini foto minggu lalu. Nah, ini ada ruang rapat kecil di dalam ruangan yang lebih besar sebenarnya. Nah, kalau di foto pertama ini, lu ngerasain apa, Win? Lebih di depannya sih. Kalau di sini kayak biasa aja, tapi di depan nih. Iya ya. Oh, apa mungkin karena ini ya, terang gitu ya, karena dari luar jendelanya agak lebih besar mungkin gitu ya? Enggak. Enggak ya. Oh, oke. Kirain kan. Enggak. Pusingnya di foto yang lain. Waktu tadi dijelasin juga yang foto sebelumnya tuh lumayan sih. Enggak yang sebelumnya. Oh, oke. Satu dulu. Kalau ini sebenarnya kubikel sih, di seberangnya ruang rapat tadi. Ini masih sama ya, belum ngerasain apa-apa juga ya? Enggak, kalau ini kan depannya tadi kan ya, ruangan yang tadi masuk. Ini ramai banget dan bikin aku pusing. Oh, justru di sini malah rame. Oh, rame kayak orang. Aku lihat, nggak tahu kalian nanti lihatnya gimana. Rame banget kayak orang sibuk sendiri, kayak kerja, jadi kayak karyawannya. Oh. Mondar-mandir kayak gitu. Ini seperti menggambarkan kejadian aslinya. Iya. Berarti di sini tuh, oke. Jadi di foto ini tuh di ruangan yang lebih besar, tapi udah disekat kubikel kecil-kecil. Sebenarnya kubikelnya yang terlihatnya masih 3 gitu ya. Tapi Wina ngelihatnya di sini tuh rame dan seperti layaknya karyawan biasa gitu ya, kerja gitu. Iya. Oke, wow, oke. Padahal ini terang loh, jendelanya juga kebuka lebar gitu. Iya, tapi mereka pakaiannya tuh malah rapi, bener-bener kayak karyawan. Serius? Oh, oke. Ada yang bawa folder. Tapi, oke. Kalau Wina tadi bilang sebutin masalah pakaian yang mereka lebih rapi. Stylenya itu apakah ikutin stylenya sekarang atau style zaman dulu gitu? Kayak kan 2000-an deh, sama kayak sekarang gitu. Oke. Kemeja. Yang aku dapat satu sosok sih, maksudnya yang kelihatan banget yang ada di dapat di aku tuh cowok pakai baju warna biru. Di mana? Kemeja biru. Di mana kelihatannya kalau di sini? Nah, maksudnya dia emang suka mondar-mandir di sini. Oh, ya. Nggak kelihatan. Dia ada yang aku dapat soalnya. Oh, posisinya kalau dalam foto ini nggak kelihatan ya? Enggak. Oh, oke. Aku cuma dapat gambaran aja, bajunya biru, kayak dasi. Orangnya kurus. Kayak celana hitam gitu, terus rambutnya ponian, cowok tapi. Oke. Yang aku lihat. Oke, kita lanjut aja ke foto selanjutnya. Nah, ini. Ini sebenarnya adalah ruangan yang menuju ke tangga darurat. Tapi infonya sih tangga darurat itu udah jarang banget dipakai ya. Karena masih ada tangga lain yang sebenarnya lebih mudah diakses gitu loh. Maksudnya posisinya lebih dekat lift, lebih pintu, maksudnya lebih dekat lah gitu loh dengan maksudnya dalam format evakuasi bangunan tuh dia lebih proper lah. Kalau ini infonya memang jarang banget dipakai tangga daruratnya gitu loh. Dan beberapa kali teman-teman gua ataupun satpam yang sempat jaga di sini tuh ngerasa kayak sebenarnya ini ruangan nggak enak banget gitu loh. Kayak diliatin ya? Apa? Iya, benar. Dan sebenarnya kalau misalnya ini fotografernya agak mungkin dia agak buru-buru kali ya. Kalau misalnya ini agak menuju ke pintu, Win, itu di sebelah kanan tuh kayak ada ruangan, bukan ruangan sih, lebih ke sebenarnya kayak semacam gang gitu. Oh. Dan ada keran-keran kayak tempat wudhu gitu loh. Oh, pantes. Oke. Nah, apa yang kamu rasakan di sini? Iya, aku kan kepo gitu kan di sebelahnya itu apa sih, kok kayak ada apa ya? Aku mikirnya kayak nggak enak aja.
Ternyata tempat wudhu, ya pantas lembab kan. Iya, gue nggak tahu juga sih apakah itu tempat wudhu dulunya ya, tapi yang jelas di situ tuh ada keran gitu lah, kayak ada keran air gitu. Dan ini memang jarang banget, dan beberapa kali sih orang-orang ngerasa kayak ini tuh kita lebih sering menganggap ini tuh ruangannya nggak ada gitu loh, dibanding kayak kepo gitu. Karena ya sering aja ngerasa nggak enak gitu. Aku aja ngeliat tuh kayak males aja gitu kalau buat kesini, apalagi sendirian ya, terutama ada di tangga. Pasti tangga darurat kan kayak remang-remang gitu kan. Betul. Tapi emang di sini nggak kelihatan ya, atau lu nggak menangkap ngerasa apa ya? aja. Ya, Tapi cuma ngerasain kalau ya, tapi kalau buat ya sosoknya apa, aku kurang tahu. Cuman emang nggak kan di sini. Oke, next foto selanjutnya. Nah, ini di sebelah ruangan yang dekat kubikel tadi. Ini ruangan rapat yang lebih besar. Kalau teman gue pernah cerita, dia cuman pernah ngelihat kursi gerak-gerak sendiri di sini sih, katanya gitu. Jadi dulu tuh waktu gue masih di ruangan ini, di pinggir-pinggir sini tuh banyak kursi, di tengahnya ada meja rapat gitulah biasa. Iya. Nah, kursinya tuh kadang suka gerak sendiri katanya gitu, suka muter sendiri. Mainan ya dia. Ya, betul. Gitu. Kira-kira apa, Win? Dua sosok sih aku ngeliatnya. Oke. Di mana? Maksudnya nggak kelihatan, cuman aku tadi ngerasainnya dua. Tapi yang iseng ini si perempuan. Iya. Oke. Yang satu lagi itu bukan yang tadi kan, yang kemeja putih, yang kemeja biru tadi kan? Enggak, kalau dia kayaknya bukan dia nih. Oke. Cowok ini aku kurang kelihatan jelas, tapi cuman dapatnya gambaran hitam gitu. Tapi ini perempuan ini iseng. Nah, temen gue yang cerita, yang ngelihat si kursi itu bergerak, itu tuh memang dia bilang si cewek gitu loh, pernah didatangi ke mimpinya juga gitu loh. Pernah datang ke mimpi? Katanya begitu. Bahaya banget terus. Ya udah gitu loh, ya udah aja sih, nggak sampai yang bagaimana gitu, untungnya ya, alhamdulillahnya gitu. Oke, ini foto terakhir yang kalau di disclaimer cerita gue tadi, gue mengalami itu di foto terakhir ini. Kalau gue gambarin sedikit foto terakhir ini, itu ruangannya agak sedikit terpojok di sebelah ruang rapat tertutup, dan memang agak sedikit gelap gitu. Nah, kalau di sini gimana? Ini ruangan ini nggak deket kamar mandi kan ya? Enggak deket. Cuman di ujung aja ya? Iya, posisi. Tadi pas masih ceritain yang di awal-awal, awal ini aku nggak ngerasa kayak gimana, tuh sama lama aku diceritain mual aku lihat ini. Nggak tahu kenapa mual. Emang energinya agak ini di sini ya, soalnya sepi juga mungkin kali ya, jarang. Nggak tahu juga sih, nggak pernah kerja di sini, tapi mual aja bisa ceritain. Iya sih, memang semenjak kejadian yang gue alami itu sih, di sini akhirnya jadi kayak pantry aja gitu loh, maksudnya ya meja buat minum, dispenser, kulkas segala macam di sini akhirnya gitu loh. Dan memang kalau tadi Wina bilang di sini tuh jarang ada orang kan ya, iya ada orang, tapi seringnya cuma 2 orang yang biasanya datang. Aslinya sih sebenarnya ada sekitar 6 orang, cuman gantian gitu loh. Yang sering datang tiap hari itu 2 atau bertiga gitu loh. Jarang full gitu loh. Tapi sekali full ya rame gitu loh. Nah, di awal-awal gimana? Bikin mual. Iya sih, memang waktu gue di sini pun juga memang nggak enak gitu loh. Makanya
sebelum kejadian gue yang diingetin masalah lampu itu kan kadang gue juga kayak suka iseng gitu loh, kayak duh nggak enak nih kerja lampu agak remang-remang, gue hidupin terus mati lagi, terus sampai temen gue cerita lampunya nggak usah dihidup ini soalnya nyambung istilah gitu lah. Iya. Akhirnya ya udah gitu. Jadi memang sebenarnya energi emang kalau gue pribadi sih gue nggak bisa melihat, tapi gue ngerasainnya memang nggak enak aja kalau waktu di situ Iya. gitu. Aku sebagai orang awam juga kalau misalkan ada yang negatif ya, makhluk negatif pasti emang nggak nyaman. Mau sebenarnya sebagus apapun, di dekor kayak apapun, tapi hawanya nggak enak, itu bikin kita nggak enak. Jadi aku rasa padahal kayak plain biasa gini aja, nggak ada apa-apa. Betul. Ini nggak enak hawanya. Oke, yes. Ternyata pengalaman yang gue alami itu ternyata memang benar adanya. Tadi juga Wina udah cerita ya kalau misalnya memang ada sosok lah ya sebenarnya ya di situ ya, dan ada satu yang ngusilnya, dan gue nggak tahu apakah dia itu yang waktu itu ngusilin gue juga kali ya, gue nggak tahu ya, tapi ya sudahlah, itu kejadian pengalaman yang berharga sih bagi gue. Dan ditegur sama hantu itu bukan pengalaman. Ya pengalaman, biar gue bisa jadi, kalau bukan pengalaman kan gue nggak akan jadi host jaga malam di sini gitu. Iya juga sih. Sip, terima kasih Win. Ya, sama Mas. Untuk episode kali ini, teman-teman sekali lagi kalau kalian mau lingkungan kalian direview oleh Wina, direview ya, silakan mention kita di @jagamalam atau @ceritaorangdalam, atau bisa juga ke Oki Zulkisti dan ke Flavia_. Bingung. Sip, thank you Win, sampai jumpa lagi, sampai jumpa Mary, sampai jumpa teman-teman semuanya di jalan.